adalah salah satu hutan yang ada di Kabupaten Tabanan ya. Tapi kan hidang mobil ya. Sosial tuh. Tunggu kerja nih. Ini sungainya keren sekali ya, bersih. Tuh, sungainya. Sosial tuh. Bisa menekan kita yo. Oh, dan kan. Bisa dibilang rumah pondok, cuman rumahnya cukup bagus. Rumahnya bagus sekali. Om Swastiastu, salam rahayu, salam dari Bali, salam dari Jelajah Bali. Kembali bersama saya di channel Jelajah Bali, channel yang akan mengajak kalian jalan-jalan di seputaran Pulau Bali. Sekarang saya berada di Jalan Pupuan Seririt ya. Jadi pas posisi kita sekarang berada di hutan Desa Blimbing. Nah, sebelah kiri kita ini adalah hutan dari Desa Blimbing. Jadi saat ini saya ingin melihatkan suasana pedesaan yang ada di belakang dari hutan Desa Blimbing ya. Ya mungkin teman-teman tahunya Desa Blimbing dari jalan utamanya, dari Jalan Antausari Pupuan. Karena setiap melewati Jalan Antausari Pupuan, teman-teman pasti sudah tahu Desa Blimbing dan melewati Desa Blimbingnya. Tapi saat ini kita ingin melihatkan suasana yang berbeda ya. Dari Desa Blimbingnya kita akan melihatkan suasana di belakang dari Desa Blimbing. Nah, ini adalah Pura Luhur Mokori. Nah, sini banyak monyet-monyet ya tuh. Monyet-monyetnya lagi keluar. Kita arahnya dari arah Singaraja menuju ke arah Tabanan ya tadi. Jadi di sini kita ambil ke kiri. Kita akan mengelilingi hutan yang dimana di sini ada Pura Mokori di depan tadi. Teman-teman yang ingin tahu dengan suasana yang ada di belakang hutan Pura Mokori Desa Blimbing, jangan skip videonya. Ini kita sudah memasuki belakang dari hutan Desa Blimbing. Sini ada area parkir ya teman-teman. Kemungkinan kalau odalan di Pura Mokori, mobil-mobil bisa parkir sampai di sini. Karena di depan tadi, di depan puranya itu kita lihat parkiran tidak begitu luas ya. Jadi area parkir sampai di belakang hutan yang ada di sini. Nah, ini jalannya jalan beton ya. Nah, seperti ini jalannya teman-teman. Di sini juga banyak monyet-monyet yang kita lihat ya. Ini adalah salah satu hutan yang ada di Kabupaten Tabanan ya, tepatnya di Desa Blimbing. Nah, jalan yang ada di belakang hutan di sini tuh menurun ya, menurun dan agak meliuk-liuk sih. Dan terlihat di sini jalannya itu banyak sesampah dedaunan. Sepertinya jalan ini sangat jarang dilewati. Kalau kita lihat di Google Map, jalan ini tembus ke persawahan dan ke kebun-kebun ya. Jalan ini juga bisa tembus ke Desa Karyasari, cuman jalannya kecil, tidak bisa dilewati mobil, hanya bisa dilewati oleh motor karena memasuki ladang-ladang dan juga kebun-kebun warga.
Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin sudah tahu jalur ini. Mungkin orang-orang yang suka mengeksplor alam seperti kita juga dari Jelajah Bali. Kita juga baru pertama kali tahu jalan ini karena kita lihat tadi ada jalan masuk, kita coba eksplor seperti apa. Nah, ini hutannya cukup luas ya. Ini kita masih berada di belakang hutan. Kita penasaran juga suasana yang ada di Desa Blimbing, termasuk di bagian utara ya, agak di ujung utara, di perbatasan dengan ujung utara. Dan kita mengarah ke timur ya, dari Pura Mokori tadi. Ini banyak juga pohon-pohon bambu. Nah, ini kita ketemu persawahan dan ketemu sungai juga ya. Nah, ini ada sungai dan hutannya ada di depan sana ya. Tadi kita arahnya dari sana dan ini kita berada di belakang hutan dari Desa Blimbing. Nah, sekarang kita akan jalan kaki ya. Kita akan melihatkan suasana desa yang ada di Tabanan, Bali, Desa Blimbing ya. Kita akan berjalan kaki melihatkan suasana pedesaan di sisi timur sedikit ke utara. Ini ada sungai ya di pinggir dari jalan betonnya. Di sebelah kanan kita ini adalah persawahan ya. Kita coba jalan kaki melihatkan suasana Desa Blimbing di belakang hutan Pura Mokori. Nah, di sini ada rumah ya, rumah-rumah pondok sepertinya, untuk menjaga kebun, untuk menjaga ladang ya, agar petaninya mungkin lebih dekat ke sawah. Salah satu yang terkenal dari Desa Blimbing yaitu rice terasnya. Di sini di Desa Blimbing ini tuh banyak sekali rice teras yang ada dari ujung selatan sampai ujung utara ya. Dan mungkin kalau kalian lewat di Desa Blimbing di jalan utamanya itu, kalian juga sudah temukan rice teras di sepanjang perjalanan. Kalau kalian dari arah Antosari menuju Singaraja melalui jalan di Desa Blimbingnya, tentunya kalian akan melewati banyak sekali persawahan berteras sharing. Jadi mungkin jalan yang kita lalui ini belum banyak yang tahu ya, karena ini berada di belakang hutan ya, atau di sisi mungkin bisa dibilang ini adalah jalan kampung atau jalan yang tidak bisa tembus ke desa lainnya kalau menggunakan mobil ya. Mungkin kalau menggunakan motor seperti yang kita bilang di awal itu bisa tembus ke Desa Karyasari katanya. Tadi kita sempat tanya juga kepada penduduk setempat, jalan ini bisa tembus, cuman nanti jalannya di depan itu hanya jalan setapak, tidak selebar jalan yang kita lewat sekarang. Terus sini banyak ayam-ayam juga. Terus seperti ini sawahnya itu ya, teras sharing indah sekali. Sambil jalan-jalan kita dengarkan suara air ya. Di sebelah kiri kita sungai yang mempunyai air yang sangat bening, dan sebelah kanan kita ini adalah persawahan berteras sharing. Tuh sungainya seperti itu ya. Ini sungainya berbatu-batu gitu ya. Ini batu besar-besar ada di sungainya, dan air sungainya juga terlihat sangat bening. Dan di seberang sungai sana juga ada sawah-sawah.
Ini kita jalan terus ya. Ini ada ibu-ibu petani lagi membawa sayur mayur kayaknya. Sosiastu. Tunggu kerja nih ki. Dan yang kalau Memargi? Oh, wah, tiang melali, kalau dijah, tiang keliling-keliling, ngeliat-lihat sawah, bagus ke sawah. Nih, nih, yang pula ya. nih ya bu. Nah di sini ada terlihat beberapa warga ya. Beberapa warga. Oh itu jalannya bagus sekali di sana. Ini ada jalan ke sana. Tapi kita mau ambil di jalan di sisi sungainya. Kita akan jalan di sisi sungainya. Sosiastu Pak. Niki margi tembus ki Pak. Yang? Tapi banyak orang kan? Enggak. Oh, tapi kan hidang mobil ya lewatnya. Mungkin enggak boleh apa sini tuh. Oh, gendan ya. Tuni tiang boleh mereka jalan kecil nih kah? Jalan sini. Oh, jalan sini ya? Tinggal mau beton gini, beton. Oh, gendan. Kita ambil yang lurus ya. Ini jalannya lebih kecil. Kalau ke sana tadi itu jalannya lebih besar, cuman nanti di depan juga kecil katanya. Ini kita spesial ingin menikmati suara-suara alam, suara sungai, dan berjalan di jalan-jalan yang benar-benar tenang ya, benar-benar tenang karena di sini kita berjalan di sepanjang persawahan yang berteras-teras. Nah seperti ini ada rumah-rumah kecil ya, kita banyak lihat rumah-rumah kecil di desa ini, masih termasuk desa Blimbing. Tadi kita sudah sempat tanya ya sama warga tuh. Nah di seberang sungai sana juga ya tuh, itu ada rumah-rumah kecil kayak itu ya. Nah itu ada Pak Tani ya. Ini sungainya keren sekali ya, bersih, batu-batunya seperti ini. Oke, kita jalan lagi. Ada beberapa warga yang kita temuin di sini. Tuh, sungai ya. Sosiasi. Ini adalah salah satu tempat yang mungkin belum banyak orang tahu ya, kecuali warga di sini. Ini kalau orang-orang kota mau mandi, mencari air sungai alami seperti ini bisa ya jadikan tempat mandi. Nah, itu ada rumah lagi tuh, ada rumah lagi, rumah kecil ya. Oh di sini juga ada. Kita ingin jalan kaki sampai di depan sana ya. Wah ini ada pohon durian teman-teman. Ini pohon durian nih. Cuman buahnya kayaknya sudah panen ini. Ini kalau padi-padinya sudah besar, sudah menguning, itu mungkin view-nya akan lebih bagus lagi. Nah itu di seberang sungai ada rumah lagi ya. Dibilang rumah pondok, tapi rumahnya agak-agak permanen gitu. Tuh. Cuman kalau penduduk yang tinggal di situ kayaknya sih berjalan kaki masuk ke sana karena tidak ada akses sepeda motor ya.
Mungkin motornya ditaruh di sebelah apa namanya, sungai gitu ya. Tuh. Sosiasu Bu. Tiang jalan-jalan, tumben tiang Riki. Termasuk desa napi nih Bu? Niki masih bimbing nih kan. Oh Blimbing, Banjar napi nih kan? Niki banyak pengunjungan yang dajanan kok mokori nih. Oh, paling kajo nih Ki? Ya. Paling si kajo nih Ki? Iya ya. Oh. Niki pondokan niki apa? Oh, pondokan ya? Niki di pura niki batasnya. Oh. Puranya. Nggih. Niki makaryo niki cari. Oh, kenten rumah-rumah pondok nih Ki? Iya, Oh. cari niki. Oh, kenten. Tiang jalan-jalan. Iya. Ibu Riki menang. Dan siang niki makaryo bisa anu. Makaryo dicari niki. Oh, kenten. Alamangan mulai sing banding ina hujan-hujan terang. Oh, wenda nak nongos iki? Wenta namun dang-dang, wenta ngerorap iki pondok kebun-kebun iki. Oh, kenten. Makin hujan-hujan ya ini kok gede. Bisa menekan iki toyo. Ini kira kan menekan. Oh, dan menekan kau nih. Ada buat banding ya hujan. Nggih. Berarti yang kering-kering wenta nang nginap ya? Wenta. Oh, Ada oh gitu. dia pada rumah sampai tekan wenta. Oke. Nggih. Yang Riki demen, Bu. Nggih. Nggih. Tuh, rumahnya ya. Rumahnya bisa dibilang rumah pondok. Cuman rumahnya cukup bagus, cukup permanen, kayak permanen gitu, bukan rumah-rumah yang ya bukan sekedarnya gitu. Ini rumahnya katanya ditempati ya, tuh ada di dalam pesawat juga. Rumahnya ditempati kalau musim kering ya, kalau musim kering dan tidak musim hujan maksudnya. Kalau musim hujan katanya sih tadi kita tanya, ini airnya bisa naik ya, karena sungai yang di depan kita ini itu cukup dangkal walaupun banyak bebatuan begitu. Nah tuh seberang sungai rumah lagi banyak di sini rumah-rumah yang kita temukan. Seperti yang dibilang warga tadi, rumah pondok di sini itu dibuat agak permanen. Jadi ditempati juga kalau musim bagus ya, musim tidak terjadi banjir gitu. Jadi mereka itu punya rumah di desa mungkin gitu ya. Cuman di sini lebih cepat ke saya. Bu. Untuk lebih cepat ke ladang atau ke kebun, mereka tinggal di sini. Mungkin ada salah satu mungkin anggota keluarga, kemungkinan begitu ya. Khususnya mereka yang menggarap sawah. Tuh. Ini rumahnya tuh. Di beton begitu ya. Nih, kayak gini. Jadi bukan rumah pondok yang apa namanya, yang sekedar gitu, bukan. Ini rumahnya beberapa bagus di beton begitu dan permanen juga. Tuh sungainya asik sekali di sini, berjalan di antara sungai dan persawahan. Ini adalah suasana yang bisa bikin apa ya, tenang dan tentunya damai ya. Tuh. Di rumahnya itu, lihat rumahnya teman-teman. Rumahnya keren ya. Ini gimana cara bawa bahannya sini ya. Tuh, rumahnya bagus sekali. Nih, di damping sungai. Kalau istirahat, tidur gitu, mendengarkan suara gemericik air, pastinya akan membawa ketenangan ya. Ini lokasinya cukup jauh dari jalan raya ya, jalan besar. Oke, kita jalan lagi ya. Nah, ini ada pipa-pipa begini ya. Ini kayaknya sih mengalirkan air dari ujung sana
karena ini berada di lokasi perbukitan. Nah itu ya, di perbukitan ya teman-teman. Jadi sepertinya airnya ini adalah air yang sangat bersih ya. Mungkin ada sumber mata air di depan sana, kita juga belum tahu ya. Ini karena dialirkan seperti gini, tuh dialirkan seperti gini. Ini adalah salah satu keindahan ciptaan Tuhan yang perlu, mungkin bagi orang-orang yang ingin ketenangan, perlu coba jelajahi ya. Kita rekomendasikan tempat ini pastinya bagi kalian yang ingin melihat suasana yang benar-benar tenang dengan mendengarkan suara alam. Tempat ini boleh coba kalian jelajahi. Tuh, ini sawahnya ada batu-batu gini juga. Tuh, ini ada batu-batu begini teman-teman. Itu juga banyak ya batu-batu. Kemungkinan di zaman purba letusan gunung, kemungkinan begitu, karena di sungainya juga banyak sekali batu-batu begini ya. Kemungkinan letusan gunung di zaman purba dialirkan ke sini, kemungkinan begitu. Kalau yang ini rumah pondoknya biasa ya. Yang tadi kita lihat permanen sekali. Ini kita jalan terus ya. Kita masih ketemu rumah-rumah di pinggir sungai, di antara persawahan. Jadi kita jalan terus. Kita ingin lihat ujungnya di mana. Ini juga ada rumah ya. Tuh, ini rumahnya juga ada tembok, walaupun rumah pondok tapi dibuat cukup permanen. Nah teman-teman yang suka dengan konten-konten pedesaan, yang suka dengan konten-konten alam, melihat suasana pelosok Bali, bisa teman-teman bantu support channel ini tentunya dengan cara like-nya, komennya, dan juga subscribe-nya, agar kita dari Jelajah Bali tetap bisa semangat membuat konten. Kita akan lihatkan suasana pedesaan yang ada di pelosok Bali ya. Kita akan jelajahi Pulau Bali sampai di pelosok. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu dengan tempat-tempat yang kita lihatkan. Dari Jelajah Bali akan melihatkan tempat-tempat yang dimana kemungkinan belum teman-teman ketahui. Tuh, ini banyak sekali batunya tuh. Ini kita sudah masuk ke ladang-ladang ya. Apakah ini tembus? Kita juga belum tahu. Nah, di sini ada sebuah kayak bendungan kecil gitu, teman-teman. Akhirnya kita sampai di sebuah bendungan kecil. Tuh, airnya lihat. Nah, airnya sangat bening. Ya, ini sebuah bendungan ya, bendungan kecil ya. Ini mengalirkan air ke sini. Nah, ini mengalirkan air ke sini. Itu mengalirkan air ke sana, dan ini mengalirkan air ke induk sungainya. Kita naik sini. Ini sungainya cukup lebar, cuman dia dangkal teman-teman, banyak bebatuan begitu ya. Nah, kalau di sebelah sana lurus ke sana itu masih ada jalan ya, jalan setapak dan juga sudah dibeton. Kemungkinan itu jalan tembus ke satu tempat. Kalau naik motor sih masih bisa kalau musimnya cukup kering. Kalau musim hujan tentunya licin ya kalau menggunakan motor kecil. Nah, di sana juga masih ada rumah satu ya. Dan di sini kita lihat di pinggir sungainya juga
banyak pohon-pohon durian juga. Kalau orang-orang kota ini melihat sungai Sebening ini mungkin ingin nyemplung ya. Kita juga sebenarnya ingin nyemplung, cuman karena sekarang waktunya sudah sore ya, kita buat video ini di jam 4 sore. Dan suasana dan cuaca saat ini lagi mendung dan tadi terjadi sedikit hujan. Oke teman-teman, jadi videonya kita tutup sampai di sini ya. Semoga video ini bisa memberi gambaran bagi teman-teman dengan suasana salah satu desa, yaitu Desa Blimbing yang ada di Tabanan, Bali. Semoga video ini bisa menghibur dan sampai jumpa di next video. Bye bye.